Pelindung tampan. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1233 sampai tahun 1234. Bab 1233, Thunderbolt Ring. Begitu Landen Sen meletakkan tangan Raja Ular yang terputus ke dalam cincin penyimpanan dari tanah, api hitam dan putih itu terbang. Bagaimana dia bisa menyerang? Landen Sen terkejut dengan keringat dingin. Kekuatan iblis Raja Ular diblokir oleh formasi, itu seharusnya tidak dapat menyerang. Tapi darah yang menyembur keluar dari tubuh juga bisa diubah menjadi serangan monster normal. Esensi dan darah dari pembudidaya iblis berbeda dari darah segar. Esensi dan darah sangat berharga. Raja Ular juga tidak berdaya, dia benar-benar marah. Raja Ular tidak menempatkan Landen Sen di matanya di awal. Dia tidak pernah berpikir bahwa kapal akan terbalik di parit perineal. Ketika dia menyadari kekuatan talisman guntur, sudah terlambat. Tanpa diduga, bahkan lengannya dipotong oleh omong kosong kecil ini. Tentu saja, Raja Ular adalah pembudidaya iblis Orde 9, dan tubuhnya sudah memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Lengannya dapat tumbuh kembali, tetapi vitalitasnya pasti terluka. Yang paling penting adalah bahwa cincin 9 roh Yuan diambil oleh anak ini. Otak Raja Ular hampir meledak, ia telah berada di langit begitu lama, dan tidak ada yang berani mengambil bayi darinya. Serangan yang dirilis oleh perbaikan iblis Orde 9, kekuatannya bisa dibayangkan. Landen Sen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera melemparkan segel giok kuning kecil, yang merupakan segel asli dari harta kuno. Mengulurkan telapak tangan kanannya, Landen Sen menembakkan kekuatan spiritualnya ke segel gunung seperti kilat. Om! 10.000 sinar matahari muncul dari bukaan gunung, seperti matahari yang terik, membubung hingga ketinggian beberapa ratus meter. Insan besar berdiri di depannya seperti dinding tembaga dan dinding besi. Ledakan. Api sihir hitam dan putih menghantam segel gunung, ekspresi Landen Sen berubah, dan dia merasakan kekuatan besar meledak di segel gunung. Retak, klik. Awalnya, segel gunung ini adalah harta karun kuno yang rusak, tetapi sekarang setelah dibakar oleh api sihir hitam dan putih, celah antara gunung segel itu terus tumbuh. Setelah terbakar selama beberapa detik, Seal Kaisan bahkan mengeluarkan banyak asap tebal, mengeluarkan bau yang menyengat. Yinsan meleleh tak terduga, dan banyak jus kuning bahkan mengalir di tanah, seperti bubur cair yang kental. Hanya dalam beberapa napas, sebuah lubang yang menakutkan dibakar oleh api sihir hitam dan putih di pusat Yinsan. Kekuatan nyala api ini terlalu kuat, bisakah itu menghancurkan harta kuno? Landen Sen terkejut. Gubao rusak, menyebabkan dia menderita serangan spiritual, dan sedikit darah meluap dari sudut mulutnya. Harta karun kuno yang rusak telah kehilangan aura, dan aku juga ingin melawan api sihir Yin dan Yang Raja. Potongan-potongan kecil lainnya akan membuatmu mati hari ini. Raja Ular berteriak dengan marah. Dalam amarahnya, Raja Ular menyemprotkan darah lain. Sejumlah besar api sihir hitam dan putih berguling seperti tornado, tepat di tengah-tengah Gunung Yinsan. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh klik Yinsan retak, dan lubang besar yang terbakar di tengah semakin diperbesar. Inspirasi segel gunung perlahan-lahan menghilang, dan Landen Sen ketakutan, dan segel gunung itu akan hancur jika dia terus seperti ini. Esensi dan darah dalam tubuh Raja Ular terbatas, ini mungkin waktu terbaik untuk membunuhnya. Tapi Landen Sen tidak berani bercanda tentang hidupnya, siapa tahu kalau Raja Ular terpaksa memiliki cara lain. Lalu aku memikirkannya, toh, aku sudah mendapatkan cincin tulang 9 warna. Jika Raja Ular tidak bisa membunuhnya, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Setelah mencari tahu, Landen Sen mendorong telapak tangannya dan mencoba yang terbaik untuk melemparkan banyak kekuatan spiritual ke segel yang hampir runtuh. Om! Yinsan besar, dengan sinar cahaya terakhir dari Sengruo Liang, membanting ke arah Raja Ular. Mencari kematian. Raja Ular menunjukkan ekspresi yang sangat kejam, dan api ajaib yang keluar dari mulutnya menjadi lebih kuat. Akhirnya, aura Yinsan benar-benar hancur oleh api sihir. Seluruh Yinsan membuat klik, 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 memecahkan banyak retakan di tengah, dan akhirnya runtuh setelah raungan. Pada titik kritis ini, Landen Sen dengan cepat mengambil token dari cincin penyimpanan dan mengaktifkannya. Wow! Sebuah cahaya putih menyelimuti tubuh Landen Sen, dan dia akan segera dikirim. Tidak. Raja Ular tahu bahwa ini adalah cahaya rune yang ditransmisikan, dan dia berteriak dengan sangat marah, membuka mulutnya dan menyemburkan api sihir hitam dan putih, dan menyerang Landen Sen seperti kilat. Sungguh konyol bahwa lautan surgawi yang bermartabat berperingkat iblis besar keempat, terputus oleh belahan dada manusia selama periode alkimia, dan cincin 9 roh Yuan juga diambil.
Sekarang, tidak mungkin bagi Raja Ular untuk membiarkan Landen Sen melarikan diri. Bahkan jika Anda tidak bisa menyiksa manusia ini, Anda harus membunuh anak ini sebelum lawan mentransmisikan. Sayangnya, idenya indah, kenyataannya kejam, dan kecepatan api sihir hitam dan putih masih agak lambat. Dengan desir, Landen Sen dikirim dan menghilang. Api ajaib menabrak ruang kosong. Ah 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 ah. Raja Ular itu sangat marah, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Dengan marah, dia mulai membakar esensi dan darahnya. Kulit dan sisiknya berubah merah, dan semburan cahaya merah muncul di sekujur tubuhnya. Ledakan. Setelah beberapa saat, Raja Ular akhirnya membebaskan diri dari pembatasan benang emas dan susunan api darah, dan benang emas yang mengikatnya langsung terkoyak. Tubuhnya membengkak tiba-tiba, mengungkapkan tubuh Raja Ular hitam bersayap 6. Tubuh utama Raja Ular adalah ular sanca hitam besar, panjangnya ribuan meter, dengan tanduk ganda di kepala, dan 6 pasang sayap daging hitam tumbuh di belakang. Sisik seluruh tubuh berlipat seperti obsidian, dan nafasnya sangat kejam, sangat menakutkan. Biksu manusia, jika raja ini tidak membunuhmu, dia akan bersumpah untuk tidak menjadi iblis. Mata Raja Ular memerah dan dia marah, dan mulai membuat kekacauan di sekitar alun-alun. Angin hitam yang kencang bertiup, semua patung dan bangunan runtuh, serpihan batu beterbangan, pemandangan itu mengerikan. Dengan bantuan token, Landen Sen berteleportasi ke platform lotus di bawah kolam roh. Engah. Seteguk besar darah keluar dari mulutnya, dan Landen Sen tersentak, berpikir itu benar-benar membuatku takut mati. Untungnya, dia berlari kencang. Pembukaan segel gunung hancur, menyebabkan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi tidak teratur, dan Landen Sen menderita serangan balasan yang cukup besar. Harta karun kuno yang akhirnya diperoleh dihancurkan dengan cara ini, membuat Landen Sen sangat menyakitkan. Tapi dia sudah mendapatkan cincin tulang 9 warna, dan kehilangan harta kuno bukanlah apa-apa. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan lengan kanan Raja Ular yang terputus dari cincin penyimpanan. Lengan kanan Raja Ular yang rusak ternoda oleh darah hitam. Darah hitam ini sangat beracun. Jika ada jejak darah hitam yang ternoda, kulit dan daging akan langsung menimbulkan korosi dan berubah menjadi air kental. Landen Sen mengedarkan energi pertempuran yang kudus di tubuhnya, dan api kemasan mengalir keluar dari tangan kanannya, sebelum dia bisa menyentuh lengan kanan Raja Ular itu. Setelah energi pertempuran Seng yang meningkat, kemampuannya meningkat pesat, tidak hanya dapat menahan erosi api tertentu, tetapi juga mencegah racun dan mencegah kotoran menggerogoti tubuh, yang sangat praktis. Membalikkan lengan Raja Ular dan melihatnya, sebuah cincin tulang 9 warna ungu tersembunyi di jari telunjuk tangan kanannya. Ini harus menjadi cincin tulang gemuruh dari cincin tulang 9 warna. Raja Ular mengira cincin tulang 9 warna untuk cincin dasar 9 roh. Faktanya, cincin tulang 9 warna hanyalah tiruan dari cincin elemen 9 warna. Apa itu 9 roh Yuanji? Landen Sen hanya mendengar beberapa informasi dari penjaga istana Manshen. Dikatakan bahwa itu adalah harta ajaib yang besar di zaman kuno yang dapat berkomunikasi dengan dunia. Landen Sen mengembalikan pandangannya ke cincin tulang ungu, dan melihat bahwa cincin tulang dan daging serta darah tangan Raja Ular terhubung, dan dia hanya bisa dengan paksa mengeluarkannya dari daging dan darah. Sisik pada kulit Raja Snake terlalu keras, dan sulit untuk memotong pedang terbang. Landen Sen tidak punya pilihan selain mengorbankan Chang Mingge dan menggunakan api dingin Jiuyin untuk membakar lengan Raja Ular. Bab 1234, Restore Memori. Bah. Di bawah pembakaran api dingin, sendi jari lengan ular raja yang patah dibakar dengan kecepatan lambat. Seperti Raja Ular katakan, 9 api dingin Yin di Ge Changming memang relatif tipis, yang secara alami fatal bagi para penggarap tahap alkimia, tetapi tidak kuat bagi para penggarap tahap Naschen Soul. Jiuyin hanya terbakar untuk waktu yang lama, dan akhirnya membakar buku-buku jari lengan Raja Ular. Dengan ding yang renyah, cincin tulang ungu yang bersahaja jatuh ke tanah. Landen Sen segera mengambil cincin tulang ungu di tanah. Berdengung. Cincin tulang ungu beresonansi dengan 4 cincin tulang di tangannya. Landen Sen meletakkan cincin tulang ungu di jari kelingking tangan kirinya, dan menemukan bahwa cincin tulang itu tidak menyatu dengan tubuhnya, mengerutkan kening. Rasa ilahi memeriksa cincin tulang dan menemukan bahwa ada pikiran ilahi di cincin tulang, yang tampaknya berasal dari Raja Ular. Cincin tulang 9 warna bukanlah harta yang ilegal, dan tidak bisa membiarkan darah untuk mengenali tuannya, tetapi itu bisa mempertahankan jejak roh tuannya. Bahkan jika Anda mendapatkan cincin tulang gemuruh ini, Anda harus menghilangkan roh Raja Ular di cincin tulang sebelum dapat digunakan untuk diri sendiri.
Raja Ular adalah kultivator iblis Orde 9, dengan pikiran spiritual yang sangat kuat, dan Landen Sen tidak dapat menghilangkan pikiran spiritual pada cincin tulang untuk sementara waktu. Tidak ada alternatif, Landen Sen harus meletakkan cincin tulang gemuruh ke dalam kotak giok dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah melakukan semua hal ini, Landen Sen berdiri di platform Lotus, memegang token, dan memeriksa pemandangan lain di penglai Nine Paths. Semua pembatasan pada Menara Iblis Kunci telah dibuka sebelumnya, dan 3 penggarap aliansi dan 2 koreksi iblis melanggar formasi. Landen Sen awalnya berpikir bahwa pembatasan itu harus dilibatkan dengan para penggarap Naschen Soul dan penggarap iblis ini untuk sementara waktu. Tapi yang mengejutkannya, tidak butuh waktu lama sebelum larangan itu rusak dan hanya 2 tingkat yang tersisa. Tampaknya di antara 5 biksu yang memasuki Menara Iblis Kunci, harus ada master formasi. Namun, Landen Sen sama sekali tidak khawatir. Seluruh Menara Iblis Kunci disegel oleh pemisahan bawaan dan cahaya ilahi. Seorang biarawan dari tingkat panggung bayi baru lahir tidak dapat menyentuh pemisahan bawaan dan cahaya ilahi ini, jika tidak tubuh akan dihancurkan oleh cahaya ilahi. Dengan kata lain, 5 pembudidaya tidak bisa memasuki Menara Iblis Kunci sama sekali, kecuali mereka bisa menembus cahaya ilahi dari kopling bawaan. Meskipun Landen Sen tidak bisa mengendalikan cahaya ilahi kopling bawaan dengan bantuan token, ia bisa memasuki interior cahaya ilahi, berharap untuk mengambil harta spiritual prasejarah itu. Landen Sen tidak banyak berpikir, berjalan keluar dari platform Lotus bawah tanah, melewati lubang pohon, dan kembali ke kolam spiritual di luar pohon spiritual. Sebelum pembukaan segel gunung dihancurkan, ia menderita serangan balasan yang kuat dan menderita beberapa luka dalam. Bagaimanapun, tidak ingin mendapatkan harta sekarang, dia bisa bertindak setelah pulih dari cedera. Peri Yunmeng masih tidur di kolam spiritual. Landen Sen merasa sedikit lega, jika gadis ini mempelajari rahasia liantai, dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Landen Sen mengenakan jubah mandi dan duduk di linci untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah sekitar 1 jam, cedera di tubuhnya pada dasarnya telah pulih 80%, dan tidak ada masalah besar. Begitu Landen Sen meninggalkan Linci, Peri Yunmeng tampak bangun, berenang ke darat dari kolam, dan mengenakan pakaiannya dengan linglung, sepertinya terlihat ada yang salah. Suster Xiaomeng, apakah Anda sudah bangun? Landen Sen mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan ekspresi menjilat. Peri Yunmeng mengangguk sedikit, dia melirik Landen Sen, matanya yang indah tiba-tiba menjadi sedikit dingin, dia luar biasa, tetapi dia memancarkan semacam temperamen dingin yang sedingin es dan bersalju, yang tidak mungkin dicapai seperti peri 9 hari. Perasaan ini hanya menghilang sejenak, dan mata indah Peri Yunmeng menjadi bingung lagi, kembali ke keadaan lucu. Hati Landen Sen tiba-tiba bergetar, merasa bahwa Peri Yunmeng sedikit berbeda dari sebelumnya. Peri Yunmeng sebelumnya tidak berbeda dari seorang gadis kecil, polos dan polos. Tetapi setelah tidur, ada sentuhan dingin dan dalam, yang membuat Landen Sen tiba-tiba tidak nyaman. Saudari Xiaomeng, apa yang salah dengan Anda? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Monyet kecil, biarkan aku memberitahumu. Ketika bayi ini pergi tidur sekarang, dia merasa bahwa dia memikirkan sesuatu di kepalanya, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Aku merasa bahwa jika aku tidur lagi, aku seharusnya dapat mengingat sesuatu. Yunmeng Peri memiringkan kepalanya dan berkata sedikit tertekan. Jantung Landen Sen berdenyut, bukan, apakah Peri Yunmeng akan mengembalikan ingatannya? Jika ini masalahnya, maka sudah berakhir sendiri. Dia membunuh Duan Jian sendiri, memprovokasi Daoyang, dan hanya memotong lengan Raja Ular Hitam bersayap 6. Baik Lions maupun Rache Monster tidak bisa melepaskan diri. Landen Sen dapat mengandalkan memegang paha Peri Yunmeng, jika dia tidak bisa memegangnya, dia akan ditipu. Terutama, aku bahkan membantu Peri Yunmeng mandi, dan setelah melihat tubuhnya, dia dibelai sendirian. Jika Peri Yunmeng pulih ingatannya, dia mungkin orang pertama yang mati, kan? Landen Sen bergidik di dalam hatinya. Sedikit. Saudari Xiaomeng, tidak menarik untuk tidur, ayo pergi dan bermain, kata Landen Sen cepat. Peri Yunmeng tersenyum, oke. Aku tidak ingin tidur lagi. Mimpi yang barusan aku tunjukkan agak tertekan. Saudari Xiaomeng, aku punya tempat yang menyenangkan, aku akan membawamu, kata Landen Sen sambil tersenyum. Tempat yang menyenangkan, cepat bawa aku. Mata Peri Yunmeng yang polos dan indah menyala, dan dia menangis sambil menarik pakaian Landen Sen. Baik. Landen Sen segera membawa Peri Yunmeng ke gua pohon raksasa di sebelah Linci, ke platform Lotus bawah tanah. Dia tidak ingin Peri Yunmeng tahu tentang ini, tetapi Landen Sen takut bahwa gadis ini akan tiba-tiba memulihkan ingatannya. Untuk menghindari perubahan, Anda harus bertindak lebih cepat.
Landen Sen memutuskan untuk membiarkan Pri Yunmeng pergi bersamanya ke mengunci Menara Setan, mengambil payung mutiara Hunyuan Lingbao, dan kemudian membujuk Pri Yunmeng untuk membawanya keluar dari Gunung Penglai. Setelah mencapai tempat yang aman, Landen Sen dengan santai menempatkan Pri Yunmeng di suatu tempat, dan kemudian pergi ke benua liar untuk menghindari pusat perhatian. Teratai yang indah sekali. Pri Yunmeng memandang ke platform teratai dan berkata dengan perasaan baru. Kakak Xiaomeng, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Landen Sen meraih tangan putih lembut Yun Yun, dan keduanya berjalan ke platform lotus. Mengambil token dari cincin penyimpanan, Landen Sen menempatkan dua batu langit kecil di platform lotus, dan kemudian mengaktifkan token. Dengan desir, cahaya putih menyelimuti mereka berdua, dan itu berpindah ke Menara Penglai 9 Iblis Pengunci. Seperti namanya, Menara Setan Mengunci adalah pagoda, tidak besar, hanya beberapa ratus meter. Tidak seperti pagoda biasa, pagoda setan kunci adalah emas merah. Atap pagoda ditutupi oleh tirai cahaya, dan ada tanda rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dengan aura Buddha dan kutukan rahasia Taoisme. Seluruhnya tampak luar biasa, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mantra rahasia rune ini masih dapat berlaku, yang benar-benar menakjubkan. Kemampuan biksu kuno benar-benar di luar imajinasi. Ada juga ruang untuk melewati ke Menara Iblis Kunci. 3 biksu panggung Yuanying dan 2 penggarap iblis menghabiskan lebih dari setengah hari, akhirnya menembus penghalang terakhir aula, dan Menara Iblis Kunci yang menjulang ada di depan mereka.